Talk to me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok B. Saat ini kami akan mempresentasikan tentang siklus besar UAS yang telah kami buat dengan studi kasus minimarket bernama Gunamart. Selanjutnya di sini ada daftar isi dari materi yang akan kita presentasikan atau yang kita bahas. Yang pertama ada deskripsi studi kasus, ERD diagram, diagram Crowfoot, class diagram, use case diagram, sequence diagram, dan yang terakhir ada demo program. Selanjutnya di sini ada anggota dari kelompok B. Yang pertama ada Adit Tamaputra dengan NRP 16/2020-019. Selanjutnya ada Jaisnur Muhammad, saya sendiri dengan NRP 16/2019-030. Selanjutnya ada Messi dengan NRP 16/2020-004. Selanjutnya ada Kirana dengan NRP 16/2020-013. Dan yang terakhir ada Dea Halimatu Sadiah dengan NRP 16/2020-027. Selanjutnya di sini ada deskripsi studi kasus dari Gunamart. Gunamart merupakan sebuah minimarket yang menjual segala kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah. Dalam proyek kali ini kami membuat sebuah aplikasi di mana pegawai dapat mengelola data barang, data pegawai, data pembeli, data transaksi, dan lain-lain. Lalu mencetaknya dalam bentuk report. Data-data tersebut pula akan tersimpan dalam database SQL. Selanjutnya ini ada diagram ERD, di mana di sini ada entitas supplier yang memiliki, ada table supplier yang memiliki entitas nama supplier, ID supplier sebagai primary key-nya. Lalu ada table barang di mana terdapat entitas ID barang, nama barang, jenis barang, harga, stok, dan ID supplier sebagai foreign key dari table supplier. Lalu ada data transaksi di mana terdapat ID transaksi, terdapat ID barang, jumlah, dan juga subtotal. Lalu ada transaksi dengan primary key ID transaksi, lalu ada entitas ID pegawai, diskon, total, tanggal, subtotal, dan juga ID pembeli, yaitu foreign key dari table pembeli. Lalu juga ada table pembeli yang mana terdapat entitas ID pembeli, nama pembeli, nomor telepon, dan juga alamat. Lalu terdapat table pegawai di mana di dalamnya terdapat ID pegawai sebagai primary key, lalu ada email, password, nama pegawai, jabatan, dan juga alamat. Selanjutnya di sini ada Crowfoot, di mana di sini ada table supplier, di mana ID supplier itu di sini sebagai primary key seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, dan juga terdapat entitas lain yaitu nama supplier. Lalu supplier ini memiliki hubungan one to many kepada kelas barang, kepada table barang, yaitu di dalamnya terdapat entitas ID barang sebagai primary key dan juga ID supplier sebagai foreign key dari tabel supplier. Lalu ada juga entitas lainnya yaitu nama barang, jenis barang, harga, dan juga stok. Lalu antara barang dan transaksi di sini ada tabel penghubung yaitu detail transaksi, di mana terdapat ID transaksi, ini harusnya FK ya, harus foreign key dari transaksi, dan juga ID barang yang merupakan foreign key dari barang. Dan entitas lainnya terdapat jumlah dan subtotal. Subtotalnya itu subtotal dari per barangnya. Lalu ada transaksi, di mana data transaksi ke transaksi ini hubungannya one to many juga. Di transaksi ada entitas ID transaksi,
di mana ID transaksi sebagai primary key, lalu ada ID pegawai, di mana kolom ini sebagai foreign key dari table pegawai, lalu ada ID pembeli, foreign key dari turunan dari table pembeli, lalu ada diskon, subtotal, total, dan juga tengah. Lalu dari transaksi ini terdapat relasi juga kepada tabel pegawai, di mana relasinya ini one to many. Nah, di tabel pegawai ini terdapat entitas atau kolom ID pegawai, yang mana sebagai primary key, yang di dalamnya terdapat nama pegawai, jabatan, alamat, email, dan juga password. Dan juga terakhir ada tabel pembeli, di mana di sini tabel pembeli itu memiliki relasi one to many kepada tabel transaksi, dan juga di dalam tabel pembeli ini terdapat entitas ID pembeli sebagai primary key, dan juga di dalamnya terdapat entitas lain, diantaranya nama pembeli, nomor telepon, dan juga alamat dari si pembeli. Boleh di next. Lalu ada kelas diagram. Ini bisa di zoom nggak? Oh, bisa ya, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu di sini ada kelas diagram, di mana terdapat 6 kelas di dalam project minimarket ini. Yang pertama ada kelas supplier, yang di dalamnya itu ada variabel ID supplier yang bertipe data string, dan juga ada variabel nama supplier yang tipe datanya adalah string juga. Dan di kelas supplier ini terdapat beberapa metode, diantaranya ada konstruktor supplier, terdapat konstruktor yang memiliki parameter, yaitu parameter ID supplier dan nama supplier dengan tipe data string, dan juga terdapat metode setGetter. Lalu di sini kelas supplier ini berelasi juga dengan kelas barang, yaitu relasi one to many, di mana kelas barang ini terdapat 6 variabel, diantaranya terdapat variabel ID barang yang bertipe data string, nama barang yang bertipe data string, jenis barang yang tipe datanya string, dan juga harga yang tipe datanya double, stok yang tipe datanya integer, dan juga ID supplier yang tipe datanya string. Dalam kelas ini terdapat beberapa metode, diantaranya konstruktor barang dengan parameter, dan juga setGetter, seperti kelas supplier. Lalu di sini ada data transaksi, di mana di dalamnya terdapat variabel ID transaksi dengan tipe data string, variabel ID barang dengan tipe data string, dan juga jumlah dan subtotal, di mana jumlah ini tipe datanya integer, dan juga subtotal tipe datanya double. Dan juga terdapat metode yang kurang lebih sama seperti kelas sebelumnya, yaitu terdapat konstruktor dan juga setGetter. Lalu kita lanjut ke kelas transaksi, di mana di dalamnya terdapat variabel ID transaksi dengan tipe data string, ID pegawai dengan tipe data string, ID pembeli dengan tipe data string, diskon dengan tipe data double, subtotal dengan tipe data double, dan juga yang terakhir ada total dengan tipe data double, di mana metodenya ini kurang lebih sama seperti kelas-kelas sebelumnya, yaitu ada konstruktor dan juga terdapat setGetter. Begitupun dengan kelas-kelas selanjutnya ya, seperti pegawai dan pembeli. Di pegawai ini ada ID pegawai dengan tipe data string, nama pegawai dengan tipe data string, jabatan, alamat, email, dan password yang semuanya ini tipe datanya string. Lalu ada variabel pembeli dengan variabel ID pembeli, yaitu tipe datanya string, nama pembeli dengan tipe data string, nomor telepon, dan alamat yang tipe datanya sama seperti string. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dea, next. Selanjutnya ada use case. Di sini use case memiliki satu aktor, yaitu pegawai.
Pegawai dapat melakukan login, juga dapat mengelola data yang mencakup menambah data, menghapus data, menampilkan data, dan mengupdate data termasuk mencetak data pada data barang, data transaksi, data detail transaksi, data pembeli, data pegawai, dan data supplier. Lalu ada sequence diagram pada login. Pertama, pegawai yang juga sebagai admin akan mengakses halaman login. Selanjutnya menginput email dan password dan menekan tombol login. Lalu setelah itu sistem halaman dari login akan menghubungkan kepada sistem untuk mengirimkan data untuk dipalidasi pada data pegawai. Setelah dipalidasi, nanti akan ada dua kemungkinan. Jika valid, maka akan menampilkan menu utama. Jika invalid, maka akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu selanjutnya sequence diagram input barang. Admin akan masuk ke bagian dashboard lalu mengakses input data pada data barang. Isi barang itu akan data akan disimpan pada database barang. Setelah data barang berhasil disimpan, maka akan dikirimkan pesan data tersimpan. Lalu selanjutnya, kemudian di sini ada sequence diagram di mana aktornya adalah pegawai atau admin masuk ke dashboard, kemudian memasukkan kode barang pada form input data. Kode barang ini untuk kontrol data dan data barang. Kemudian di sini ada cari kode barang. Jika data tidak ditemukan, maka pesan data tidak ditemukan, invalid. Kemudian jika data ditemukan, maka nama barang akan tampil atau valid. Kemudian di sini ada ubah data barang. Jika data barang diubah, data akan diubah dan data barang akan berhasil diubah. Kemudian pesan data barang berhasil diubah. Next. Kemudian ini sequence diagram untuk transaksi. Aktornya adalah pegawai atau admin. Pegawai masuk ke dashboard, kemudian pilih form transaksi pada form transaksi. Kemudian data transaksi untuk input data transaksi. Kemudian input data transaksi ini dilakukan untuk melakukan transaksi. Di sini ada dua pilihannya, ada simpan atau cetak. Jika memilih simpan, maka data transaksi akan tersimpan. Jika memilih cetak, akan data transaksi yang dipilih akan tercetak menjadi struktur transaksi. Next. Selanjutnya kita akan melakukan transaksi. Sini kita akan memasukkan lagi transaksi. Pilih ID pegawainya, lalu ID pembeli. Totalnya berapa, pilih tanggal, lalu submit. Lalu kita ke detail transaksi. Pilih ID transaksinya, terus ID barangnya. Jumlahnya berapa? Misalnya 2. Totalnya. Lalu submit.
Selanjutnya kita akan menambahkan pembeli. Maka datanya akan muncul di sini. Di sini juga kita bisa update, delete, serta print. Nah, jika data print maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan ke barang. Di sini juga kita dapat menambahkan barang. Harganya stoknya 12. Suppliernya masuk nih. Supplier, di sini juga kita bisa menambahkan supplier. Di sini juga kita bisa mencari, bisa search. Nah, selanjutnya ada gawai di sini. Datanya itu berhubungan dengan login. Jadi ketika menginput data di sini maka akan otomatis dapat akun untuk loginnya. Misalnya di pegawai, jabatannya misalnya gudang. Mari kita coba login pakai email yang ini. Nah, maka sudah berhasil login dan usernya terganti jadi Kirana. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.